Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan hidayah. Kedua, salawat serta salam atas Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan pada kita jalan-jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jamaah yang berbahagia, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan kita. Dan dari perjalanan panjang tersebut, yang paling banyak menghiasi adalah dakwah beliau mengajak umat ini ke jalan tauhid dan menjauhi kesyirikan. 3 tahun sebelum diangkatnya beliau menjadi Rasul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak nyaman tinggal di kota Mekah karena dia melihat orang-orang Mekah itu menyembah berhala, menyembah patung-patung, melakukan maksiat, berzina dan mabuk-mabukan dan lain-lainnya. Kesyirikan itu diharamkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyirka lazulmun azim. Artinya, sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang besar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sangat menginginkan agar umatnya hanya menghebatkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah tempat bergantung, menjadikan Allah zat menyelesaikan setiap permasalahan hambanya, mengadu dan curhat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, perjalanan hidup dan dakwah beliau tidaklah selalu berjalan mulus, penuh dengan berbagai macam rintangan dan tantangan. Namun tersebut seseorang dua yang bernama Waraqah bin Naufal masih punya hubungan dengan kekeluargaan dengan Khadijah bintu Huwailid. Dia mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau aku masih muda ketika engkau pergi berdakwah dan diusir oleh kamu, maka aku yang akan menjagamu. Tetapi Nabi kaget, kok bisa aku diusir oleh kamu? Maka Waraqah berkata, apapun yang kau bawa dan siapapun yang mengikuti ajaranmu pasti akan disakiti, pasti akan diusir, pasti akan diuji. Dari sini diketahui dakwah tauhid atau dakwah untuk mengajak pada agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijegal, dan ini menjadi sunnah dalam berdakwah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah tauhid lawannya adalah kesyirikan. Memberantas kesyirikan inilah tugas pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan dan dakwahnya. Sebagai contoh di dalam Islam, jika sakit, hanya 3 cara yang dibutuhkan dalam Islam untuk memperoleh kesembuhan. Yang pertama, datang ke dokter karena dokter memiliki keahlian di bidang tersebut. Yang kedua, dengan ruqyah syariah, memohon kesembuhan melalui perantara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan bacaan yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengkonsumsi herbal seperti madu dan lain-lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan, namun wajib dijalani dengan cara yang benar. Nabi pasti bersedih jika melihat perantara. Nabi pasti bersedih jika melihat praktik penyimpangan di tauhid zaman ini. Namun
Di zaman ini terlalu banyak kasus yang bisa dijadikan contoh. Namun kita ambil 3 kasus saja. Kasus 1. Si A berkata, tokokku sudah 2 belum sepi. Si B berkata, panggil orang pintar supaya dinetralisir. Kasus 2. Si A berkata, aura rumahku kurang bagus. Si B berkata, coba undang orang pintar, siapa tahu rumahmu ada yang kirim sesuatu. Kasus 3. Si A berkata, aku mau menang pilkada. Si B berkata, oh gampang itu, di kampungku ada orang pintar yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah seperti ini, di manakah akal sehat kita? Seharusnya kita kembali memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. Banyak sekali untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat tahajud, sholat hajat, bersedekah, dan memohon doa orang tua, dan menyayangi anak yatim. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita di dalam sabdanya, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Artinya, barang siapa yang mendatangi dukun atau orang yang dianggap pintar, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam. Demikian ceramah saya yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka